Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Demikian firman Tuhan, mari kita mengikutinya di dalam hati kita. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku." Ini dikatakannya bukan untuk menyatakan bagaimana. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin pada saat ini kita masuk dalam minggu-minggu Paskun. Menjadi pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan kita, apa sebetulnya fungsi Paskun dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan sebelum kita masuk dalam pemahaman Paskun, firman Tuhan mengajak sebetulnya pujian akan berakhir kepada tanggung jawab. Pernahkah kita bertanya dalam kehidupan kita, kenapa matahari terbit dari sebelah timur? Kenapa ia harus terbenam ke sebelah barat? Banyak mungkin yang akan berkata, ya karena Allah sudah menciptakan begitu. Lalu, kenapa biji yang sangat kecil, misalkan jagung, ia akan menghasilkan pohon yang begitu tingginya? Ya karena memang Allah sudah menciptakan begitu. Kalau hanya jawaban sebatas yang memang sudah Allah ciptakan begitu, semua juga tahu. Menjadi persoalan mungkin kita tidak pernah bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Apa yang ingin dinyatakan si A, apa yang ingin dinyatakan hal yang ini. Sering sekali
sekali kita tidak mempertanyakan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita hanya terus mengalir. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab saya, jalankan. Apa yang menjadi tugas saya, jalankan. Di luar itu sering sekali saya tidak peduli urusan orang itu sajalah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika ada seseorang boleh berkata kepada kita, Bapak hebat sekali. Lalu ada orang lain berkata, Ibu hebat sekali. Ingat bahwa perkataan itu bukan hanya sebatas pujian, tetapi menuntut tanggung jawab yang lebih dari itu. Ketika dia mulai berkata kepada kita, engkau hebat sekali, maka kapanpun ketika kita dia melihat kita bercela, itu awalnya pujian itu akan hilang. Karena itu Bapak, saudara-saudara terkasih, yang pertama sekali firman Allah mengajak kepada kita bahwa pujian akan berakhir kepada tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab Yesus Kristus ketika dimulai dengan pujian, dia berkata, Yesus Kristus, sudah tiba saatnya saya akan mati. Hanya karena pujian dari orang-orang sekitar, bahkan dari orang-orang yang ada di situ, yaitu Yahudi dan Yunani, Yesus mengetahui bahwa tanggung jawab Yesus makin berat dan akan berakhir kepada kematian. Saudara-saudara terkasih, menjalankan tanggung jawab, menjalankan misi, menjalankan tugas ini yang terlalu sulit. Kenapa saya katakan sulit? Bukankah dalam kehidupan kita sering sekali hati kita, badan kita, jasmani kita melawan apa yang harus kita lakukan? Salah satu contoh, banyak pemahaman di tengah orang tua ketika dia masih kecil, ketika anak-anaknya masih kecil, pemahamannya adalah harus tidur siang, malam juga jangan terlalu malam tidurnya, jam 8 malam juga harus sudah tidur. Lalu orang tua akan capeknya berkata kepada anaknya, udah tidur, udah tadi tidur. Tetapi ketika banyak pekerjaan yang sangat menuntut ketika dia dewasa, orang tua akan susah dan mengatakan, bangun, di jam berapa ini? Yang seharusnya dia tidur pada saat kecil, tetapi itu justru dilakukan ketika dia sudah besar. Itu yang sering terjadi. Akhirnya orang tua uring-uringan, disuruh tidur dulu nggak mau, sudah gede sekarang suruh bangun nggak mau, bingung serba salah. Jasmani kita memiliki kelemahan. Bahkan ketika ada tanggung jawab itu, sering sekali jasmani kita menolak itu, sehingga jasmani kita melawan itu. Dan yang terjadi sering sekali, males lah. Tanggung jawab, Allah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, tanggung jawab harus dijalankan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Allah memiliki misi terhadap Yesus Kristus. Allah mengetahui bahwa tidak ada lagi yang benar dalam dunia ini. Bahkan manusia juga tidak benar. Nah, yang menjadi persoalan bagi Allah ada dua, manusia harus dihancurkan atau manusia harus diselamatkan. Tetapi keadilan Allah harus ditegakkan. Kalau sesuai dengan keadilan, seharusnya manusia harus mati, karena itulah yang layak bagi manusia. Tetapi Allah memposisikan keadilan itu sehingga manusia menjadi harus diselamatkan. Biarlah anakku yang mati, pengorbanan telah nyata. Karena itu Allah mengutus Yesus Kristus, sehingga pujian-pujian akan berakhir dan mengantar Yesus menuju salib dan mati. Saudara-saudara terkasih, yang kedua kita mencoba memahami dalam firman ini, kita bersama Allah atau Allah yang bersama kita. Ini sering sekali menjadi persoalan dalam kehidupan. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berarti Allah yang hadir, Allah yang bersama kita. Atau sebenarnya Allah menuntut yang mana? Ya Tuhan, bimbinglah aku supaya aku bersama-sama dengan Engkau. Yang mana sebetulnya? Kita bersama Allah atau Allah yang bersama kita? Saudara-saudara terkasih, sama aja ini pemahamannya, kita menjadi Kristen Batak atau Batak Kristen, sama aja. Sebenarnya adalah kita yang harus bersama-sama Allah, bukan Allah yang bersama-sama dengan kita. Bagaimanapun kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kita telah dipanggil, maka kita harus bersama dengan Dia. Bukan kita memaksa Allah hadirlah di sini.
sekali kita memahami bahwa kita mengundang Allah hari dalam kehidupan kita, maka doa-doa kita hanya rentetan permintaan yang sering sekali kita tidak mengakui bahwa Allah sudah mengabulkannya. Sering sekali kita melupakan bahwa novena-novena itu perlu dalam kehidupan kita. Sering sekali kita melupakan bahwa syafaat itu sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga hanya berpaku kepada doa-doa biasa saja manusia. Karena itu kita coba memahami, kalau Allah bersama kita, maka kehendak kita yang harus dijalankan oleh Allah. Kita memerintah Allah, kita meminta Dia supaya Dia melakukan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita bersama Allah, maka keinginannya yang harus kita laksanakan, lalu kita sesuaikan permintaan kita dengan keinginannya dan keadilannya. Seluruh rencananya akan nyata dalam hidup. Ini juga yang dikatakan oleh Yesus Kristus sebenarnya. Siapa yang mengikut aku, dia akan bersama-sama dengan aku dan aku di dalam dia, dan pelayanku ada di tengah-tengahnya. Karena itu bukan menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebenarnya ketika kita memahami bahwa kita harus bersama Allah, tetapi menjadi persoalan dalam kita adalah Allah harus bersama dengan kita. Ini yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam nama Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama dengan Allah, glory akan menjadi milik kita. Kenapa demikian? Coba kita lihat bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini? Yang pertama sekali, ketika ada orang mengatakan kami menuntut keadilan, bahkan orang yang menuntut keadilan sekalipun tidak berbuat adil, dia malah merusak. Di manakah keadilan sebetulnya? Apa yang sudah dihasilkan oleh bangsa Indonesia? Bahkan hanya sandal swallow, bukan ciptaan Indonesia. Apa yang sudah diciptakan oleh Indonesia? Hampir tidak ada. Tetapi menuntut keadilan, orang yang menuntut keadilan sendiri tidak berbuat adil. Dia bahkan merusak seluruh yang ada, sehingga dia merasa sudah menjadi seorang pahlawan karena saya keadilan ditegakkan. Belum tentu. Keadilan manusia itu sangat semu. Tidak ada kelihatan lagi mana yang putih, mana yang hitam. Yang ada di dunia ini hanya abu-abu. Lalu kenapa kita harus mengatakan bahwa inilah keadilan? Keadilan mutlak hanya pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pemahaman itulah sering sekali keegoisan manusia betul-betul dinyatakan di depan. Saking egoisnya sangat tinggi dan penglihatannya betul-betul ditutupi oleh keegoisan, dan dia tidak lagi jernih untuk berpikir. Hal itu kita menyatakan bahwa kita akan merombak pemahaman kita. Saya yang bersama-sama dengan Allah. Disitulah saya memahami kehendaknya. Disitulah apapun yang terjadi, saya bersama-sama dengan Dia. Kemenangan akan saya miliki ketika saya di dalam Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, masalah kemenangan juga kita ingin memahami, dan ini juga yang dinyatakan oleh firman kita. Apakah dalam dunia ini penting kalah atau menang? Atau yang penting dalam dunia ini benar atau salah? Nah, ini menjadi persoalan. Di pengadilan seharusnya pernyataan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi pada akhirnya akan berakhir pada siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini yang sering terjadi. Sehingga ketika anak muda sering ada terjadi percekcokan dan persalahan, mereka tidak lagi memahami siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi yang mereka pahami, ketika saya salah, saya akan kalah. Maka dia akan bertahan terus supaya menang, walaupun dia salah. Manusia sering terbatas dalam pemahaman dan terkecoh dengan pemahaman itu. Ketika kita ada sedikit pertentangan misalnya, ketika kita ada sedikit topik yang harus dibahas, maka saya sering sekali tidak mau mengalah. Saya tidak mau mengalah karena saya berkata bahwa apa yang saya katakan itu benar. Ternyata pemahaman manusia sering sekali berubah kepada menang atau kalah, bukan benar atau salah. Dalam firman kita dikatakan bahwa kehendak Allah adalah kebenaran. Walaupun Yesus Kristus harus kalah, tetapi Allah menyatakan itu adalah sebuah kebenaran.
bukan pernyataan Yesus menang atau tidak, tetapi kematian Yesus yang bagi dunia adalah sebuah kekalahan. Di dalamnya itu Allah nyatakan itulah kebenaran. Berapa banyakkah di tengah-tengah manusia, berapa banyakkah di tengah-tengah kita yang pernah mengatakan bahwa demi terjadinya shalom Allah maka saya harus diam? Hampir tidak ada. Demi terjadinya kedamaian Allah maka saya ingin diam dan tidak berkata-kata apa-apa. Hampir tidak ada. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika firman Tuhan mengatakan di sini bahwa sesungguhnya kehendak Allah yang harus nyata dalam kehidupan kita, kehendak Allah yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita, Allah ingin memancing kita jangan pernah terkecoh oleh kekalahan atau kemenangan, tetapi nyatakan kebenaran atau kesalahan. Saudara-saudara terkasih, saya pernah membaca sebuah tulisan yang sangat kecil. Dia dikatakan seperti ini, ada cerita bahwa kehendak Allah sering sekali berujung kepada yang tidak kita pahami. Ada 3 pohon. Pohon yang pertama, ketika pohon ini sudah tumbuh makin besar dia, lalu mereka bercerita-cerita. Mungkin beberapa orang sudah ada yang membaca di internet atau blog. Lalu pohon ini bercerita-cerita. Pohon A, dia berkata seperti ini. Dia bertanya kepada pemilik, apa yang ingin kau ceritakan dengan dirimu? Pohon B berkata, saya ingin nanti suatu saat saya menjadi kapal pesiar yang sangat besar, di mana raja-raja boleh naik ke dalam kapal itu. Kalau kamu, kata si B kepada si C. Lalu si C berkata, wah, kalau saya sih gak usah gede-gede, saya sih maunya peti aja, peti yang sangat kecil tapi tempat perhiasan yang begitu berharga, di mana raja-raja menyimpan perhiasannya di situ. Lalu si C bertanya, kamu sendiri gimana? Kata pohon A. Pohon A berkata, kalau saya sih nggak mau dulu, saya nggak mau ditebang, saya nggak mau jadi bahan, saya mau menjadi kayu yang paling tertinggi di bumi ini. Beberapa tahun kemudian datanglah Pak Simso, datang mendorong Pak Simso yang tukang gergaji kayu, ditebang dari kayu. Pohon B yang bercita-cita menjadi sebuah kapal pesiar, jadi tukangi, jadinya perahu. Dia kecewa, betul-betul kecewa. Cita-cita saya putus sudah. Lalu setelah itu pohon C yang tadi bercita-cita menjadi sebuah peti tempat perhiasan, ditukangi. Ternyata dia menjadi sebuah tempat makan pinahan. Makin kecewa lagi, nggak benar ini orang. Tukangnya nggak benar ini. Masa dengan begini gagahnya kayu saya menjadi tempat makan pinahan? Lalu pohon A yang tadi bercita-cita menjadi pohon yang paling tertinggi, dia ditebang, lalu dimasukkan ke dalam sebuah gudang yang kosong dan gelap-gelap ditutup. Apakah cerita itu berakhir di situ? Bisa, tetapi kita ingin menyambung rencana Allah. Lalu beberapa puluh tahun kemudian di dalam kekecewaan mereka berharap tidak ada lagi pengharapan itu bahwa inilah kehidupan saya, inilah yang harus saya jalankan, bahwa saya menjadi sebuah perahu yang kecil, tempat makanan pinahan yang sangat hina, lalu gudang kayu dalam gudang yang tidak ditilik orang. Allah berkarya, seorang bayi lahir, lalu dia karena tidak ada tempat ditempatkan di tempat makanan pinahan tadi. Harta yang betul-betul ternilai hadir dan betul-betul intan yang mengisi dia. Lalu beberapa tahun kemudian seorang raja yang katanya Mesias naik di sebuah perahu. Dia bersama murid-muridnya, dia menghardik angin, mengatakan, hai angin, hentikan, jangan lagi mengamuk. Seorang raja betul-betul naik ke sebuah perahu. Cita-citanya berhasil walaupun dibuat dari logika. Lalu gudang itu dibuka, lalu dia mengambil kayu, dipaku, lalu naiklah seorang raja memangkunya sampai ke atas sebuah puncak, menjadi kayu yang paling tertinggi di bumi. Dan dimanapun dia akan dikenal di tengah-tengah gereja.
Apakah cita-cita yang dalam pemikiran mereka terlaksana? Terlaksana, tetapi mereka tidak pernah pahami itu. Begitulah firman Allah, begitulah rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, jalankan kehidupan dengan baik, berjuanglah dalam kehidupan. Segala sesuatunya Allah memiliki rencana. Kelak beberapa tahun kemudian kita akan berkata, oh, ini ternyata rencana Allah dalam hidup saya. Saya sudah mulai pahami. Lalu kita akan menikmati kehidupan kita dengan berjalan dengan langkah riang. Kalau sekarang sangat berat, beban sangat banyak, percayalah, beberapa tahun kemudian Allah akan berkarya dan Dia akan membuat hati kita berkira. Lalu kita berkata, apapun yang terjadi, walaupun berat, walaupun ringan, saya akan melangkah dengan kegirangan. Sebab saya tahu Yesus berada di masa depan saya. Amin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ketika embun menyapa bumi, kami Engkau panggil. Ketika matahari menyinari kehidupan kami memuji memuliakan nama-Mu. Ketika segala sesuatunya mulai berjalan dengan baik, kami membuka gerbang dengan segala permohonan dan novena kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka kehidupan kami atas seluruh yang boleh kami terima dalam kehidupan kami itu berkat-Mu. Kami membukanya dengan permohonan kami agar Engkau betul-betul Tuhan mendidik umat-Mu, agar Engkau betul-betul Tuhan menuntun umat-Mu, sehingga seluruh yang boleh kami lakukan bukan sekehendak dalam kehidupan kami, tetapi seluruhnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Saat ini firman-Mu menyapa kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan, agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat, sehingga segala tantangan, cobaan dan pergumulan kami dapat kami selesaikan dengan penuh tanggung jawab dalam iman kepada Engkau. Firman-Mu juga menyapa kami Tuhan bahwa segala sesuatunya menjadi sebuah keterbalikan dalam kehidupan, sehingga kami tidak mampu untuk mengedepankan pemikiran kami. Yang kami dapat perbuat hanyalah mengedepankan iman kami, sehingga jikalau seluruhnya menjadi sebuah keterbalikan, tetapi iman kami mampu untuk mengartikan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Pagi hari ini juga kami percaya Tuhan, melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kami sehingga kami memperoleh keselamatan. Ia ada dalam kehidupan kami. Ia ada dalam masa sekarang kami. Ia juga ada dalam masa depan kami. Karena itu kami percaya bahwa seluruhnya akan kami jalankan dengan perjuangan dalam kehidupan kami, baik letih maupun berat, sukacita maupun duka cita. Segala sesuatunya akan meringankan langkah kami menuju masa depan, sehingga tangan kami boleh menggapai seluruhnya berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengangkat kami untuk hadir dalam kerajaan-Mu. Pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga jari jemari-Mu yang kudus yang boleh mengatur langkah kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.